Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya di Sabah Pondok ya. Bersama kami di Sabah Pondok. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa ngobrol santai di pondoknya Kang Aif ya. Aif Amin Habibi atau familiar disebut dengan Kang Aif. Kang Aif, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Aif? Alhamdulillah sehat. Gimana Om, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat Kang, sehat. Saya biasanya manggilnya Bib terus sih, jadi kaku juga ya. Kaku nggak apa-apa. Mau manggil apa aja, gimana enaknya aja. Oh gitu ya. Akang boleh, Bib juga boleh. Boleh ya. Gimana enaknya aja. Karena nama saya Amin Habibi kebetulan. Iya. Siap. Oke. Baik, kalau gitu khusus untuk edisi perdana Sabah Pondok kita panggilnya Kang Aif. Oke, sesuai permintaan antum. Siap. Pada edisi pertama ini kita akan ngobrol terkait dengan isu yang sedang santer dibicarakan oleh umat, ya, oleh umat, yaitu terkait dengan Syiah dan Mut'ah. Kenapa ini banyak dibicarakan? Karena terkait dengan kejadian yang luar biasa di provinsi tetangga kita, di mana ada seorang pelaku yang sudah dinyatakan sebagai tersangka, itu melakukan sebuah perbuatan yang dalam tanda kutip, maaf, bejat seperti itu, gitu, yang melanggar norma-norma agama dan asusila. Kemudian dirinya disinyalir penganut Syiah. Nah, gitu. Yang menjadi pertanyaan sekarang, gitu, Syiah itu sebetulnya bisa dikategorikan ke dalam Islam atau tidak? Karena apa? Karena orang yang disinyalir menganut ajaran Syiah ini adalah seorang pengurus yayasan pendidikan lah, katakan seperti itu, yang notabene berada di bawah naungan gitu. Islam. Tapi bukan pondok pesantren ya? Sebagian ada yang bilang seperti itu juga. Sebagian ada bilang mengatasnamakan pondok pesantren lah kayak gitu. Okay. Jadi khawatir ini akan menjadi sebuah bola panas di masyarakat, gitu kan. Pondok pesantren dicap sebagai tempat yang negatif, kemudian ada lagi muncul Syiah gitu. Saya yakin pemirsa masih banyak yang belum memahami apa itu Syiah. Apa itu Syiah? Oleh karena itu kami bersama tim datang ke sini silaturahmi Sabah Pondok, ingin penjelasan supaya kami dan juga pemirsa yang menyaksikan acara ini juga paham apa itu Syiah. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku ikhwafillah, bahwa yang dipertanyakan selama ini adalah sebetulnya pertanyaan yang klasik, yang dulu juga pernah dipertanyakan dan sering dijawab juga oleh para tokoh-tokoh ulama, baik ulama sepuh ataupun ulama muda ya, yang sudah diperbincangkan. Jadi ini persoalan yang klasik sebetulnya. Jadi kalau saya mendengar dari para pembesar, para ulama, para kiai, para habaib itu, jadi Syiah itu adalah merupakan sekte. Ya, sekte itu yang berarti bisa kita artikan dengan artian yaitu aliran. Ya, dia mengatasnamakan Islam. Ya, wallahu alam dalam pengajarannya ya seperti ajaran Islam apa bukan? Karena mau tidak mau kalau di dalam qawaidul Islam itu ada beberapa asas yang harus diikuti, diantaranya kita berpegang teguh terhadap Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas para ulama. Nah, kemudian Syiah ini ketika dibilang agama, ya Syiah bukan agama. Bukan agama. Syiah itu ya semacam aliran yang mengatasnamakan agama Islam. Mengatasnamakan agama Islam ya. Dan adapun tentang masalah Tuhannya Syiah itu ya dia Allah Subhanahu wa taala. Nabinya Syiah juga Nabi Muhammad. Cuma di situ mungkin ada perbedaan-perbedaan di dalam aliran tersebut yang memang berbeda dan kontroversial menurut ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, khususnya ulama-ulama kita. Ya. Gitu. Jadi dalam arti ketika dimana kita berbicara masalah Syiah itu adalah aliran.
itu udah saklek ya. Udah saklek. Jadi menurut antum Ya. Syiah itu adalah Aliran atau sekte. gitu. Sekte. Seperti ada sektenya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Iya. ada sektenya Wahabi, Salafi, Iya. ada sektenya Muhammadiyah, ada sektenya Syiah juga. Mengatasnamakan Islam. Hanya mengatasnamakan Islam dan mereka juga Islam gitu. Mereka juga Agamanya Islam. juga Islam, mengakunya Islam karena gitu. mengakunya Islam Iya. karena mengaku beriman terhadap Rasul. Allah Subhanahu wa taala mengaku iman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang menjadi pertanyaan besar, kan ada tadi kan bahasanya mengaku, berarti kan hanya ngaku mereka. Kalau mengaku itu kan satu sisi, Ya. ya gitu ya, satu sisi. Misalkan saya ngaku, anak antum kan ngaku, Ya. antum kan belum tentu kan, Belum ngakui tentu juga mengaku. kan Nah, gitu. itu. Nah kan ngakunya kayak gitu maksudnya. Iya, ya, gitu. betul. Mereka ngaku Islam. Nah Islam sendiri sebetulnya berarti Syiah itu adalah bukan Islam, tidak diakui dalam Islam gitu artinya. Kalau untuk bicara tidak diakui dalam Islam itu bagi saya terlalu ekstrimnya. Terlalu ekstrim karena masih banyak sebagian daripada akidah-akidah Syiah juga yang hampir sama dengan akidah yang dijalankan oleh ulama-ulama kita. Seperti diantaranya salah satu contoh yang paling menjurus itu adalah kecintaan kita terhadap para ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW dan Syiah sangat mengutamakan itu. Jadi memang ketika dimana saya bilang Syiah itu bukan agama Islam, saya tidak berani. Karena bagi saya terlalu ekstrim mengatakan kalau Syiah itu bukan dari agama Islam gitu. Jadi cukup kita ini saja di bahwa mereka mengaku bagian dari agama Islam. Ya. Selanjutnya, apakah dalam aliran atau sekte Syiah ini ada yang disebut dengan ajaran nikah kontrak atau mut'ah? Menurut sepengetahuan antum gimana? Sepengetahuan saya baik dari para sepuh, para kiai yang saya dengar berbincang ngobrol ya sambil gahwa, ngopi jahe, ngopi hitam. Mereka menjelaskan kepada saya terhadap mut'ah itu sudah jelas mutlak haram. Mutlak haram. Karena itu sudah disalin dalam perjanjian pada saat perang Khaybar. Yang Rasul SAW pun menyebutkan dalam hadisnya ya bahwa ketika setelah perang ini tuh tidak ada yang boleh lagi menyembunyikan pernikahannya. Apalagi nikah tersebut kontrak. Sebagaimana Rasul menyampaikan a'linun nikaha wadribu 'alaiha bidufuf. Kamu di zaman sekarang itu harus menzahirkan nikah. Iya. Menzahirkan nikah minimal diketahui oleh RT RW oleh kedua belah pihak sesuai dengan syarat surut di dalam pernikahan tersebut dan kemudian nikah itu tidak berjangka waktu. Jangankan nikah kontrak, muhallil saja seorang suami yang menyelingi seorang perempuan yang sudah pisah 3 kali diselang oleh laki-laki lain, maka pada saat itu tidak boleh berjangka dan nikah mutlak itu haram, tidak boleh. Nah, ini kenapa penting gitu kita bahas pada pertemuan kali ini karena khawatir dengan adanya peristiwa yang sedang banyak dibahas oleh umat saat ini melalui media sosial dan sebagainya. Khawatirnya gini, ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan apa artinya ya. Jadi misalkan punya niatan nih. Orang-orang hidung belang deh. Hidung gitu belang lah kasarnya gitu lah. Misalkan hidung belang enak nih nikah nih. Enak ternyata nih gitu zina gitu ya. Gua mau mut'ah aja lah gitu kan. Aja gua pindah ke Syiah gitu. Nah, tadinya dia misalkan benar-benar bagian dari Islam karena dia tidak paham apa itu Syiah, masih beranggapan Syiah itu adalah Islam. Gua masuk Syiah aja lah. Ntar gua boleh mut'ah. Gitu kan. Ngambil enaknya doang. Ngambil enaknya doang. Nah, ini yang kadang-kadang dikhawatirkan. Selama ini itu ya sekte semacam demikian itu. Yang jelas sekte Khawarij. Ulama mengatakan sekte Khawarij, tapi tidak mengatakan keluar dari Islam. Khawarij itu artinya keluar daripada paham yang kita anut dari 4 madhab. Di antara madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Imam Hanafi. Yang mereka disebut dengan qabilah-qabilah orang-orang yang Khawarij dari madhab-madhab tersebut karena ajarannya tidak menyambung sanad kepada para beliau dan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya, yang mungkin ketika berbicara keguruan mereka berguru kepada orang yang bernasab pasti. Tapi untuk sanad keguruan tersebut tidak bisa dijamin dengan sambungan nasab, tidak bisa. Jadi untuk masalah sanad guru ya sanad guru sekalipun dia bernasab tapi dia tidak punya sanad guru dan sanadnya tidak nyambung sama Rasulullah maka ilmunya terputus keberkahnya.
berkahnya terputus, rahmatnya terputus, manfaatnya terputus. Gitu. Makanya di sini butuh rantai keemasan yang disebut dengan silsilah dahabiyah. Silsilah dahabiyah ini adalah silsilah rantai keemasan, yang mana si rantai keemasan tersebut adalah dia mendapatkan gurunya, dari gurunya ke gurunya, sampai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang pengetahuan antum, Kang Aib ya, perbedaan mendasar Syiah gitu, dengan ya anggaplah kita ahlu sunnah wal jamaah ya. gitu ya. Itu amin, apa? Amin. Kita pengikut ahli sunnah wal jamaah lebih tepatnya ya, insya Allah. Ya, insya Allah gitu. Itu perbedaan mendasarnya apa? Sekalian biar pemirsa juga lebih paham, sehingga ketika nanti menemukan gitu di wilayahnya masing-masing gitu kan, sehingga tidak terjebak lah seperti itu. Kalau berbicara perbedaan kita dengan mereka itu, kita itu dengan mereka serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Tapi tak sama. Karena kalau kita menilik dan meneliti perbedaan kita dengan orang-orang yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang mengatasnamakan Salafi, jelas sekali perbedaannya terlihat. Akan tetapi dengan Syiah itu sangat sulit dibedakan. Antara cara kita melakukan hal kaifiat sehari-hari itu seperti apa. Ya seperti contoh, kita berziarah kubur, mereka juga berziarah kubur. Tata caranya sama. Tata caranya juga dengan tata bacaannya sama. Bacaan juga hampir sama. Hampir sama. Ya, di dalam kaifiat tertentu tuh ada kemiripan dengan kita sebetulnya orang-orang Syiah itu. Wabil khusus kemiripan yang paling mendasar itu, kami ini dan mereka itu adalah pecinta. Para pecinta siapa? Para pecinta keturunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika berbicara masalah tahlil juga mereka tahlil juga. Iya. Jadi di sini justru yang paling sulit itu membedakan perbedaannya antara kita dengan mereka, yang ada itu kemiripan antara akidah kita dengan akidah orang-orang Syiah di dalam kaifiat sehari-hari. Gitu. Tapi di situ saya meneliti dan kemudian bertanya kepada orang-orang yang alim, terus apa bedanya? Khusus saya nanya kepada abah saya pada saat beliau masih hidup dulu di tahun 2017, apa perbedaannya antara kita dengan Syiah itu? Perbedaannya di antaranya ente lihat aja doanya mereka. Nah, stop ente dulu. Lihat aja kultusnya mereka. Stop gitu. dulu. Ini mungkin akan menjadi informasi terpenting. Informasi terpenting bagi pemirsa, termasuk bagi saya pribadi, gitu kan. Dari bacaan tadi itu. Ada perbedaan yang mencolok ya. Dari bacaannya atau dari secara kaifiatnya sama, ziarah, tahlil, mungkin kunut juga sama mungkin ya. Sama ya. Kunut sama. Nah, tapi ada hal yang mendasar tadi. Nah, ini kenapa saya stop dulu, sehingga pemirsa bisa fokus. Nanti tolong diberikan, kalau bisa diberikan dilafadzkan gitu ya, Kang Aib ya, dilafadzkan supaya apa? Supaya menjadi tolak ukur atau pengetahuan baru juga bagi pemirsa, pemirsa Sabah Pondok ini, sehingga kelak jika nanti menemukan seorang yang mengaku ulama, seorang mengaku ustadz, mengaku kiai, pengasuh pondok pesantren, ketika membacakan doa tersebut, akhirnya kita, gitu kan, dan juga pemirsa itu bisa memiliki patokan. Oh iya, ini kemungkinan adalah Syiah, sehingga bisa tarik mundur lah. Atau bisa dibilang lebih lembutnya lagi, kalau bahasa Jakarta dan para habaib bilang tasyayu. Tasyayu ini setengah Syiah, setengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh iya. Repot ya. Ini orang repot ini. Emang menyikapi Syiah ini repot. Luar biasa karena banyak kemiripan. Berarti benar kata antum, serupa tapi tak sama. Tapi kan tak samanya ini tadi. Tak samanya ini yang memang terlihat sebetulnya. Tapi bagi orang-orang tertentu yang bisa melihat perbedaan antara kita dengan orang Syiah itu orang-orang tertentu. Di antaranya mereka orang-orang yang alim, para kiai-kiai kita. Gitu, yang mengerti terhadap konteks di dalam bahasa Arabnya, dalam doa-doa mereka yang mereka sampaikan, di dalam kaifiat mereka ketika melaksanakan perayaan Haul Sayyidina Husain yang menyiksa diri, yang disebut dengan peristiwa Karbala. Mereka memukul-mukul badannya sendiri sampai mengeluarkan darah. Ini kan mendolimi diri sendiri, itu tidak dianjurkan dalam syariat agama Islam dan tidak dibenarkan. Gitu. Kalau perbedaan doa ya, dari lafaz doa yang biasa kaum Syiah ini lafazkan ketika berdoa itu, contohnya bisa dicontohkan nggak? Jadi gini Om, untuk masalah perbedaan itu yang
saya ketahui dan sangat mendasar itu antara kita dengan mereka itu adalah pengkultusan di dalam kecintaan. Satu, mereka cinta kepada Allah sudah pasti karena mereka juga orang beriman. Ya. Kedua, mereka cinta kepada Nabi sudah pasti karena mereka juga adalah beriman kepada Nabi. Ya. Yang ketiga, mereka cinta Ahlul Bait kepada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda ketemu dengan orang Syiah, mungkin Anda sebagai seorang Habib, cuma kaki Anda doang yang nggak dicium sama orang Syiah. Saking cintanya mereka sama keturunan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bagus. Cuma satu yang harus garis bawahi dari setiap orang memiliki kekurangan ya Om ya. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Yang sempurna cuma rokok. Yang jago cuma ayam. Ya, yang jago cuma Ayam. Ayam. Kan rokok sempurna ya. Yang jago cuma Oke. ayam. Ini bukan iklan ya pemirsa. Ini bukan iklan ya. Yang jago cuma ayam. Iya, Betul iya. nggak? Iya. Nah, ini kan manusia tidak memiliki kesempurnaan. Yang saya lihat kekurangan daripada akidah Syiah itu, mereka itu tidak mencintai sahabat Nabi dan istri-istri Nabi terkecuali Khadijah Al-Kubra. Oh. Ini yang jadi persoalan. Mereka seakan-akan mengatakan yaitu siapa Abu Bakar Siddiq ya, mereka itu telah merampok kekhalifahan. Bahasanya merampok kekhalifahan setelah peninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar juga sama, Utsman juga sama. Tidak ada yang mereka cintai kecuali Sayyidina Ali dan keturunannya ke bawah. Ya, tapi kan hal itu sulit kita buktikan kecuali mereka mengakuinya. Nah, Kan? dan itu bisa kita buka di channel-channel YouTube yang lain mungkin tentang doa-doanya orang-orang Syiah itu sebetulnya sudah banyak Oh gitu. yang menjurus kepada pelaknatan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin sering kita dengar kalimatnya. Mereka menyebutkan ya, walaupun orang-orang Indonesia tidak sedemikian banyak mengenal tentang doanya mereka karena mereka ini adalah selalu melakukan ritual secara spesifik, Ya. tidak terbuka. Iya. Sekte mereka ini melakukan hal itu secara spesifik, tidak terbuka, Tertutup. secara rahasia, tertutup. Jadi dalam kanal YouTube tertentu yang pernah saya jumpa itu doanya mereka mengatakan Allahumma al-an Umar, Allahumma al-an Abu Bakar, wal an Umar, wal an Utsman, wal an azwajan Nabi illa Khadijatul Kubra. Laknatan syadidah. Wah, luar biasa. Ini kan artinya semoga Allah melaknat Sayyidina Abu Bakar, melaknat Sayyidina Umar, melaknat Sayyidina Utsman, melaknat istri-istri Nabi terkecuali Khadijah Al-Kubra dengan laknat yang sepedih-pedihnya. Nah, ini diantaranya doa yang tidak bisa kami maklumi. Karena bagi kami orang-orang yang mengikuti ajaran orang tua kami, para kiai-kiai kami, para kesepuhan kami, ya ulama-ulama kami yang ada di Indonesia ini, kami diajarkan untuk mencintai Allah, mencintai Nabi, mencintai Ahlul Bait Nabi, mencintai istri-istri Nabi, mencintai sahabat-sahabat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir Bib. Kebiasaan Habib sih, Kang Aib. Siap. Jadi gini Kang Aib, yang terakhir di sesi pertama ini gitu ya. Itu terkait dengan nikah kontrak. Yang tadi kan sudah jelas, antum juga menyatakan itu sudah dinyatakan haram, gitu kan. Peristiwanya tadi juga sudah dijelaskan. Walaupun pernah terjadi ya. Walaupun pernah terjadi. Zaman Nabi. Pernah terjadi. Di zaman Nabi, tapi itu kejadian tersebut adalah kejadian yang mansukh yang sudah disalin. Di beberapa hadis termasuk juga ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, gitu. Jadi perlu dijelaskan juga ke media. Iya. Kita biar paham ketika ada orang yang tasyayyu, yang setengah Syiah, setengah kita, setengah gelo juga gitu kan. Mereka akan mengambil dalil-dalil tertentu bahwa ini juga pernah terjadi zaman Nabi. Ya, saya mengakui. Dan itu ada sejarahnya bahwa di zaman Nabi pun pernah terjadi pernikahan yang seperti demikian. Kontrak dalam arti batas waktu di sini itu disalin dengan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman sekarang itu sudah tidak berlaku ya lagi yang disebut dengan mut'ah atau bisa dibilang dengan kawin kontrak. Baik, pemirsa Sabah Pondok yang saya cintai, saya rasa pembahasan Syiah dan mut'ah sudah cukup jelas bagi pemirsa. Mudah-mudahan konten kita pada hari ini bisa menjadi referensi. Siap. Ya Kang Aib, bagi umat Islam khususnya agar setidaknya memiliki pengetahuan tambahan agar bisa membedakan antara Syiah dan bukan Syiah, sehingga tidak terjebak masuk ke dalam ajaran atau sekte Syiah tersebut. Kemudian catatan untuk Anda ya pemirsa yang mungkin mau coba-coba mut'ah, ingat mut'ah itu Dari zina
keluar dari zina, keluar dari zina, menuju zina. menuju zina. Artinya haram. Haram. Baik. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya Sama-sama, Kang Aif. sama-sama. Kita tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.